yang sesi kedua di Diklat Pendidikan Nasional tentang grading holistik menuju efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Kita ke slide yang kedua, Mbak Nur Zakia. Kita ke preface dahulu tentang permulaan. Kita tahu dulu apa itu grading, apa itu holistik, apa itu efektivitas, dan apa itu efisiensi. Yang pertama ada grading. Grading ini from English language, dari grade. Ini adalah merupakan kata benda, bisa diartikan sebagai pengkelasan, tingkat, pangkat, nilai, dan mutu. Sedangkan arti grade sebagai kata kerja bisa diartikan sebagai meratakan, memeriksa, memberi angka, dan menggolong-golongkan. Untuk holistik ini juga dari bahasa Inggris, asal katanya dari whole, kata benda yang bisa berarti tentang keseluruhan atau pada keseluruhan jumlah pada kata sifat, seluruh, lengkap, bulat, utuh. Kemudian ada kata holisme. Holisme merupakan cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Yang ketiga, dari judul kita dapatkan kata efektivitas, efektif. Efektif merupakan ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Bisa sedikit dipahami bahwa efektivitas itu bermakna juga sebagai taraf tercapainya tujuan. Ada target tercapainya tujuan. Usaha itu dikatakan efektif kalau usaha itu bisa mencapai tujuan. Ada kata efisiensi dalam judul diklat kali ini. Usaha untuk mencapai tujuan yang maksimal, untuk mencapai efektivitas tadi, dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya atau memanfaatkan seluruh keterbatasan sumber daya. Efisiensi ini merupakan penggunaan sumber daya, bisa seperti biayanya, waktu, usaha atau tenaga, pemikiran, ini untuk mencapai tujuan dalam melakukan kegiatan. Sehingga efektif dan efisien ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Bagaimana tujuan tercapai dengan tepat, tetapi dengan meminimalisir dan hasilnya bisa maksimal. Nah, ini permulaan biar kita nanti semuanya ada batasan dan pemahaman cara persepsinya sama tentang grading holistik untuk efektivitas dan efisiensi menuju pembelajaran yang di abad 21 ini. Ya, slide selanjutnya. Dengan adanya grading holistik ini ada studi literatur pendahuluan bahwa dasar-dasar dalam pendidikan holistik ini kita mengacu kepada apa makna dari pendidikan itu. Pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka kunci utamanya adalah adanya sumber daya manusia. Di bidang pendidikan, investasi kita adalah investasi manusia, generasi penerus. Apalagi ada program Indonesia Emas nanti di 2045, kita persiapkan dari sekarang. Siapa yang mempersiapkan? Menjadi tanggung jawab siapa? Kita semua. Kita semua baik itu di praktisi pendidikan, mau di guru, dosen, staf, maupun di bidang-bidang sumber daya yang lainnya, ini bertanggung jawab dalam menuju kualitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan harus berkontribusi untuk visi pembangunan global secara berkelanjutan. Pembangunan visi atau SDGs-nya termasuk dalam pembangunan manusia, indeks pembangunan manusianya, pembangunan dalam taraf komunikasi, teknologi, dan lain sebagainya. Ini faktor utamanya adalah manusia. Sumber daya alam apabila manusianya tidak bisa mengelola dengan baik, tidak bisa mengelola dengan benar, tidak bisa mengelola dengan efektif dan efisien, maka ini sumber dayanya, baik itu material maupun sumber daya alamnya, ini tidak bisa dikelola dengan baik. Yang kedua, pendidikan adalah aktivitas serta usaha yang dilakukan untuk menciptakan potensi diri peserta didik. Ini ada kata garis bawahnya adalah potensi diri peserta didik. Jadi, pendidikan ini usaha sadar
bagaimana potensi peserta didik ini bisa berubah, bisa berkembang, bisa transformasi. Dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang sedikit menjadi banyak, dari yang hanya bisa A bisa menjadi B, C, D, dan lain sebagainya. Maka pendidikan diharapkan bisa menimbulkan perubahan pada diri seseorang, seperti pada aspek kognitifnya, kemampuan berpikirnya, pada afektif, kemampuan bersikapnya, dan psikomotor atau keterampilan-keterampilan skills yang dimilikinya sejak dia lahir. Yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks. Karena dalam kegiatan pembelajaran ini senantiasa mengintegrasikan, memadukan berbagai macam komponen dan kegiatan. Peserta didik dengan lingkungan belajar untuk diperoleh perubahan perilaku, ya ini hasil belajar. Karena kompleksnya di pembelajaran, ini mengkaitkan dengan berbagai macam komponen, ada komponen culturalnya, kulturalnya, ada komponen dari kognitif, kemampuan berpikirnya, afektif, psikomotor, ada spiritual, ada sosial, ada emosional. Ini kompleks di dunia pendidikan. Maka peserta didik ini diharapkan ada perubahan perilaku, yakni hasil belajar. Itu yang akan nampak nanti ketika kita sudah menerapkan pembelajaran yang efektif dan efisien pada abad 21 ini. Yang keempat tentang hasil belajar. Tadi disebutkan bahwa utama dalam proses pembelajaran adanya perubahan perilaku pada yakni hasil belajar. Maka hasil belajar ini merupakan bentuk pencapaian, yaitu bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, psikomotor, dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Artinya menetap di sini ketika anak diberikan pembelajaran, ini kognitifnya dia akan mampu mengingat, menjelaskan, mampu untuk memahami, bersikap, keterampilan, sehingga nanti dalam jangka waktu yang panjang mereka ini sudah tertanam dalam pemikiran, dalam perilaku, dalam kegiatan keterampilan, ini tertanam sampai akhir hayatnya. Yang kelima, dalam abad 21 ini, transformasi pendidikan ini perlu dilakukan secara menyeluruh, sehingga mampu memajukan ilmu pengetahuan, pelatihan, ekuitas siswa, dan prestasi siswanya. Tentunya ini tentang transformasi pendidikan ini dari pasca COVID ini banyak sekali transformasi atau pengetahuan-pengetahuan, metode, strategi baru yang bisa diterapkan. Ya, kita lanjut di berikutnya. Ini berbagai macam literatur tentang pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik sendiri ini merupakan filsafat pendidikan yang berangkat dari pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu itu atau diri siswa ini dapat menemukan identitasnya, makna, tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, hubungan siswa dengan lingkungan, alam, hubungan siswa dengan nilai spiritual atau dengan Tuhannya. Dengan mengembangkan apa? Seluruh potensi yang ada pada siswa secara harmonis, terpadu, seimbang. Bisa meliputi potensi intelektual, bisa meliputi emosionalnya, bisa meliputi fisiknya, bisa meliputi potensi sosialnya, bisa meliputi potensi estetiknya, dan potensi spiritual ini secara terpadu dan seimbang, harmonis, berjalan secara menyeluruh. Tidak salah satunya yang menonjol tetapi di bidang lainnya lemah. Nah, tentunya ini yang harus dipacu lagi. Ketika bidang intelektual ini tinggi tetapi emosional lemah, bagaimana kita bisa mengembangkan emosional ini menjadi tinggi lagi? Adanya perubahan dalam bidang emosional, adanya peningkatan, adanya pertumbuhan, adanya perkembangan. Adapun prinsip penyelenggaraan pendidikan secara holistik, secara menyeluruh, yaitu satu, adanya keterhubungan, ada connectedness, keterhubungan antar potensi satu dengan potensi yang lainnya.
keterhubungan antara perilaku individu dengan metode yang akan digunakan oleh guru, keterhubungan kondisi psikologi dari siswa dengan perilaku yang akan ditampilkan guru dalam pembelajaran. Yang kedua ada aspek keterbukaan. Keterbukaan inclusion. Bagaimana kita bisa membuka diri guru, menerima seluruh siswa-siswa dari berbagai macam kultur yang berbeda, dari berbagai macam kondisi yang berbeda, dari berbagai macam latar belakang keluarga yang berbeda, ekonomi yang berbeda, atau dari daerah yang berbeda. Ini tentunya akan membuka wawasan keterbukaan guru bagaimana cara memberikan perilaku dalam pembelajaran terhadap siswa. Dan yang ketiga adanya keseimbangan, adanya balance, keseimbangan antar potensi, keterseimbangan antara strategi dengan tujuan pembelajaran, keseimbangan antara capaian belajar, hasil belajarnya dengan kondisi siswa, atau keseimbangan antara keadaan atau keterbatasan sumber daya dengan metode yang akan digunakan. Sehingga aspek penyelenggaraan holistik ini juga ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kurikulum yang bisa kita terapkan di pembelajaran abad 21. Pada kurikulum Merdeka atau pada K13 yang sudah direvisi dan sekarang ini masih dalam proses-proses terus untuk penyempurnaan di kurikulum Merdeka. Ini memuat 4 kompetensi inti. Ada kompetensi inti spiritual, KI1, sosial, KI2, emosional, KI2, pengetahuan, KI3, dan keterampilan atau skills, ini pada KI4. Serta apa yang tadi dikatakan oleh Bu Yasinta tadi tentang framework abad 21. Tadi dikatakan ada 4 CS, creativity thinking and innovation, critical thinking and problem solving, 3 ada communication and collaboration. Sehingga tidak lupa pula kita ada tentang information, media, teknologi skillnya, pada TIK-nya, pada komputasinya, pada dunia digitalnya. Kita juga kembangkan di framework abad 21 ini. Serta ada life and career atau tadi dikatakan Bu Yasita ada edupreneur-nya, ada pengembangan karirnya. Serta ada bagaimana cara character building, bagaimana multikulturalnya, bagaimana multibilingualnya. Serta kita ada namanya spiritual value. Spiritual tentunya ada dalam ketuhanan kita, apa yang kita yakini, apa yang kita menjadi keyakinan kita dalam aspek pendidikan ini, dalam aspek ilmu pengetahuan, kita kembalikan kepada apa yang kita yakini. Sehingga grading holistik ini bisa kita pahami adalah suatu metode dalam mengevaluasi, mengasesmen komposisi atau susunan-susunan atau penilaian-penilaian. Berdasarkan apa? Berdasarkan kualitasnya secara menyeluruh. Menyeluruh ini boleh kita kembangkan karena ini memang masih kita selalu menjadi newbie, menjadi hal yang baru di holistik ini dan kita perlu banyak mengeksplor. Termasuk di blended learning ini adalah pembelajaran yang menyeluruh, bagaimana bisa memadukan antara online dengan offline, bagaimana antara tatap muka dan online-nya. Ini tentunya juga harus menyeluruh. Asesmen tadi yang ditawarkan oleh Bu Yasinta tadi ada banyak, termasuk ada e-portofolio. Ini juga kegiatan secara holistik, kita pandang secara menyeluruh. Sehingga evaluasi secara holistik ini meliputi pengamatan proses, pengamatan hasil, serta apapun secara menyeluruhnya aspek-aspek penilaiannya ini, bagaimana siswa ini bisa berkembang, bisa tumbuh, bisa ada perubahan, bisa ada transformasi. Nah ini kita lihat. Kebalikan dari holistik adalah analistik. Kalau analistik ini secara parsial. Contoh misalkan di KI 3 ada aspek pengetahuan, nanti terbagi lagi.
ada KD-KD, ada KD1, ada KD2, ada KD3, ada KD4. Nah, ini kemampuan siswa secara kognitif atau secara pemikiran, secara pengetahuan tentang KD ini penilaiannya adalah analistik. Siswa bisa mengerjakan dengan tes atau dengan non-tes secara lisan. Ini adalah kebalikan dari penelitian holistik. Kalau holistik ini lebih menekankan kepada kualitas bagaimana proses yang terjadi, hasilnya seperti apa. Jadi dari awal sehingga akhir ini dilihat oleh guru bagaimana perkembangan anaknya. Maka penilaian holistik ini perlu dari awal, perlu dari pertemuan pertama kita berjumpa dengan mahasiswa atau dengan siswa, kita harus sudah memulainya untuk menilai secara holistik. Nah, ini yang akan saya bahas di selanjutnya tentang rubrik grading holistiknya. Untuk menilai secara holistik kita perlu ada rubrik Bapak Ibu. Untuk memudahkan kita dalam penilaian. Rubrik holistik tentunya adalah pedoman penilaian. Kita ada pedoman untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Nah, kriteria ini yang bisa kita kembangkan Bapak Ibu. Nah, nanti yang akan saya sampaikan adalah bagaimana yang saya kembangkan terhadap mahasiswa atau siswa yang pernah saya ajar untuk penilaian holistiknya. Dan ini bisa kita pahami berdasarkan apa yang kita literatur sebelumnya kita gunakan atau menggunakan teori punya siapa, pendekatan siapa yang kita gunakan untuk penilaian holistik. Berbeda dengan rubrik analitik. Kalau rubrik analitik ini adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Contoh tadi ada penilaian tes dari 20 soal, jika benar semuanya akan mendapatkan nilai 100. Jika benar 10 soal maka hanya mendapatkan nilai 50. Nah, ini ketika mendapatkan nilai-nilai itu berdasarkan apa yang dia hasilkan, ini adalah penilaian analitik. Kalau holistik, ini bagaimana siswa yang sebelumnya belum bisa atau belum memahami atau baru dengar materi itu ternyata Pak Dedi, Bapak Ibu, ya, kita break sebentar, ada suara sound system dari sebelah ya. dari kampus ya. Ya. Kembali lagi ke yang tadi Mbak Nur. Ya, ini kita ini. Ada komponen rubriknya. Secara singkat ini ada satu aspek penilaian, ada dua deskriptornya, yang ketiga indikator mutu, dan yang keempat adalah gradingnya atau skala atau penskoran. Nah, ini secara umum indikator mutu untuk menilai holistik ini secara umum nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan grading holistik ini bisa berdasarkan pendekatan siapa. Ini secara umum ada indikator mutu, kita buat yang sederhana, secara umum ada 4. Kalau memang bernilai sangat baik, ini kita grading dengan 4. Kalau baik, kita grading dengan 3. Cukup dengan 2, kurang 1. Ini tentunya memerlukan pemahaman Bapak Ibu, misalkan selaku pendidik atau guru, ini untuk memahami, oh siswa ini rata-rata sangat baik, siswa cukup, siswa kurang. Kita bisa lanjut di slide berikutnya. Ini contoh untuk grading holistik pada tahap awal, pertemuan pertama atau pada saat mau memulai pembelajaran pada materi tertentu. Ini tentunya kita harapkan dari awal kita sudah memahami dulu, sehingga nanti secara cepat kita bisa menentukan strategi apa yang akan kita bisa gunakan. Kalau nanti di RPP atau di RPS-nya tidak sesuai, maka kita bisa merubahnya. Waktu itu juga bisa kita merubah sehingga nanti pembelajarannya bisa efektif dan efisien. Tidak harus sesuai dengan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran sebagai patokan untuk bagaimana strategi, ternyata ketika kita awal ini kita temukan secara grading misalkan pada kompetensi inti, contoh ini adalah penilaian rata-rata kelas, menyeluruh di kelas. Dalam satu kelas, contoh misalkan ada
20 siswa misalkan. Maka kita lihat dulu di awal ini. Kita kan di awal ada apersepsi, Bapak Ibu. Apersepsi mulai dari salam atau doa, atau kita tentukan dengan tentang sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ini kita bisa memulai dengan itu. Maka kita bisa melihat secara keseluruhan. Kita lihat, kita amati prosesnya, bagaimana, apakah dalam KI satunya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Misalkan ketika siswanya semuanya menjawab salam atau semuanya berdoa dengan khidmat. Ini apakah semua siswa, 4/4 bagian, 20 siswa yang kita ajar ini semuanya menjawab salam atau semuanya berdoa, atau ada cuma 3/4, atau cuma ada 2/4 setengahnya, atau cuma ada beberapa siswa saja, yang lainnya masih mengobrol, yang lainnya masih berbicara, yang lainnya masih sibuk dengan kegiatan sendiri-sendiri. Maka kita grading, oh ternyata misalkan ini saya contohkan, dari semua siswa ini semuanya menjawab salam dan semuanya bisa berdoa, maka kita bisa grading rata-rata kelasnya 4, karena bisa menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang KI 2 ini kompleks Bapak Ibu, tentang sosial dan emosional, bisa menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, responsif, tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah, memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika misalkan. Cara memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya teman dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-hari. Dalam kegiatan awal kita mengajar atau apersepsi atau pertemuan pertama, kita coba apersepsi, kita menanyakan tentang materi yang akan kita sampaikan. Contoh misalkan karena saya mengajar juga di tingkat madrasah, tingkat aliyah, atau tingkat SMA, ini kita tanyakan tentang materi yang akan kita isi dulu. Kita buat apersepsi contoh soal. Oh ternyata siswa ini rasa ingin tahunya tinggi. Atau Pak itu seperti apa? Atau memiliki rasa kepercayaan diri. Pak saya tahu itu seperti apa. Maka ini kita bisa gradingkan. Apakah itu semua siswa sudah mengetahuinya? Atau 3/4 atau 2/4 atau hanya beberapa anak saja. 1, 2, 3, 4 ini di kategori yang kurang. Oh ternyata cuma ada setengah dari anak ini yang memiliki sikap rasa ingin tahunya tinggi. Atau mereka yang bisa menjawab pertanyaan kita di awal. Atau mereka yang mampu menghargai pendapat temannya belum selesai ngomong, dia belum mengeluarkan pendapatnya. Maka kita grading, contohnya dalam satu kelas, oh ini grading yang KI 2, kelas ini di awal hanya mendapatkan 2. Pada KI 3, ini tentang kompetensi pengetahuan, aspek nilai dalam memahami pola dan menggunakan untuk menduga atau membuat generalisasi atau kesimpulan. Di awal kita sudah tentukan apersepsi atau contoh fakta atau contoh konsep yang kita tawarkan kepada siswa atau contoh soal, ternyata didapatkan hanya beberapa siswa yang mampu menjawab itu atau mampu menyimpulkan atau mampu mengeneralisasikan. Maka kita grading hanya 1. Oh kelas ini baru beberapa anak saja yang hanya mengetahui pola ini. Yang keempat, ini tentang keterampilan, bagaimana menggunakan pola dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah. Ternyata juga didapati hanya beberapa anak yang mampu terampil dalam hal ini atau mampu menyelesaikan permasalahan yang kita tawarkan di awal tadi. Maka kita grading 1. Dengan ini semuanya, oh ternyata kita bisa tahu ternyata yang sudah berkembang semuanya dan yang perlu kita nanti ibaratnya ini tidak terlalu kita perhatikan lebih adalah tentang KI satunya, karena sudah semuanya siswa mampu menjalankan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang ini yang menunjukkan sikap ini baru 2. Oh berarti setengahnya perlu kita bangun ini. Perlu kita bangun untuk KI 2. Sikap sosialnya perlu kita bangun.
maka metode yang paling tepat nanti bisa digunakan untuk kooperatif atau diskusi dengan problem based learning misalkan. Nah, ini yang satu ini berarti di awal kita lihat kelas ini hanya 1-2 siswa. Bagaimana kita bisa mengembangkan yang 3/4 siswa ini bisa menjadi 4 target kita nantinya. Nah, inilah tugas-tugas kita. Ternyata masih banyak ini siswa yang belum bisa memahami di pengetahuan, maka nanti kita bisa memperjelas di pengetahuan atau di keterampilannya. Nah, ini nanti untuk menentukan bagaimana strategi, bagaimana kita untuk mendrill atau memahamkan siswa. Nah, kita bisa lanjut ke yang kedua. Contoh dari grading kemampuan abad 21 di slide selanjutnya. Ini ada contoh grading yang kompetensi abad 21 tadi. Saya ambil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada creative thinking and innovation. Ini aspeknya, indikatornya, berpikir secara kreatif, bekerja kreatif dengan lainnya. Critical thinkingnya dan problem solvingnya, ada penalaran efektif, menggunakan sistem berpikir, membuat penilaian dan keputusan, memecahkan masalah. Communication and collaboration, ini mampu berkomunikasi secara jelas, mampu berkolaborasi dengan kawannya, dengan orang lain. Information media and technology skill, ini mampu mengakses atau mengevaluasi informasi yang didapatkan, menggunakan dan menata informasi, mampu menganalisis dan menghasilkan media, mengaplikasikan teknologi secara efektif. Karakter buildingnya, ini mampu menunjukkan perilaku yang scientific attitude, rasa ingin tahunya tinggi, jujur, teliti, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, sehingga wawasan yang didapatkan adalah luas nanti. Mampu menunjukkan penerimaan terhadap nilai moral yang berlaku di lingkungan, ini multikultural dan multibilingualnya di sini. Dan yang terakhir untuk kompetensi abad 21 adalah spiritual value-nya. Menghayati konsep ketuhanan melalui ilmu pengetahuan. Atau menginternalisasikan nilai spiritual dalam lingkungan belajarnya. Maka ini kita grading juga. Kira-kira sebagian besarnya atau semua atau sebagian besar atau hanya setengah atau hanya beberapa siswa yang seperti ini. Ternyata kita grading dalam awal itu secara umum ini creative thinkingnya hanya 2 dalam satu kelas itu. Critical thinkingnya 1, communication 1, karena hanya beberapa, information juga 1, karakter buildingnya sudah terbentuk, sudah 3, sudah baik, terus spiritual value-nya sudah baik. Ternyata dari ini kita nanti bisa memacu perkembangan apa yang akan kita harapkan. Oh, ternyata perkembangan critical thinking-nya yang perlu kita asah. Communication dan collaboration ini yang perlu kita asah. Information media, bagaimana memanfaatkan informasi, teknologi, dan media, ini perlu kita asah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai grading holistik di awal, di pertemuan awal, atau di perjumpaan awal, bisa di kontrak kuliahnya, atau bisa di awal sekali kita berjumpa dengan siswa sebelum pembelajaran itu kita mulai. Nah, ini contohnya. Nah, kita ke selanjutnya. Nah, ini contoh dari yang individu. Tadi adalah skor kelas, rata-rata kelasnya. Kita ke slide berikutnya. Di grading individu. Contoh grading individu, ini sudah saya contohkan ada 7 siswa. Ya, tadi yang individu. Nah, ini skor individunya. Contoh ada David. Nah, maka kemampuan guru ini yang perlu kita asah, kemampuan dalam introduce, kemampuan mengenal siswa, kemampuan untuk memahami secara menyeluruh, kemampuan bagaimana mengamati secara detail. Nah, contoh misalkan David, ternyata di KI 1 David udah 4, ini sudah rata-rata kelasnya dapatkan David, karena tadi KI 1 rata-rata kelasnya 4. Di KI 2 David sudah mendapatkan 4, tadi rata-ratanya baru 2. Berarti David ini perkembangannya sudah levelnya sangat baik. Terus di KI 3 di pemahamannya, pengetahuan David sudah mendapatkan 3. Karena tadi di apersepsi David yang bisa menjawab.
Atau David yang menjelaskan di KI 4-nya keterampilan, David juga sudah bisa menginternalisasi, menjelajahi keterampilan. Nah, ini di prosesnya. Nah, ternyata di kemampuan CS1 atau di kemampuan kreativitasnya, David sudah 3. Tadi rata-rata kelasnya 1. Ternyata David sudah 3. Berarti David sudah di atas rata-rata kelas. Terus ini juga di kemampuan critical thinking-nya, David sudah 3. Tadi rata-rata kelasnya 1. Ini di kemampuan CS yang ketiga, communication, David sudah mampu menjelaskan dengan jelas. Dia bisa dan dia mampu menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas, dengan paham, dengan detail. Nah, keterampilannya juga David juga bisa. CS yang keempat di kemampuan collaboration, ini David mampu bekerja sama, mampu berkolaborasi dengan temannya ketika dalam pembelajaran. Bekerja kelompoknya dia bagus. Untuk contoh misalkan di sini ada Anggun. Anggun ternyata KI 1-nya Anggun mendapatkan 3. Dia di bawah rata-rata kelas tadi. Rata-rata kelas tadi KI 1-nya mendapatkan 4. Ternyata Anggun mendapatkan 3. Kenapa? Misalkan Anggun dalam pembelajaran pertama ini ketika dia menjawab salam atau berdoa, dia asikan dengan temannya ngobrol teman sebangku. Atau dia berdiam diri, tidak menghayati ajaran agama yang dianjurkan, maka ini di bawah rata-rata. Maka nanti dalam pembelajaran kedua, upayakan Anggun ini meningkat menjadi 4, karena di awal kita grading kan targetnya adalah 4. Maka Anggun ini nanti perlu kita kembangkan dalam KI 1-nya. KI 2, Anggun ini sama dengan rata-rata kelasnya, mendapatkan nilai 2. Nah, ini Anggun ini sama atau rata-ratanya masih sama dengan kelas. Ini perlu kita tingkatkan lagi nanti di pembelajaran berikutnya. KI yang ketiga ternyata Anggun sama mendapatkan 1, dia belum berkembang. Terus KI yang keempat juga Anggun hanya mendapatkan rata-rata kelasnya. Ini yang belum berkembang, ini yang perlu kita kembangkan. Kita perlu asah lagi. Contoh lagi misalkan di sini ada Rafli. Rafli ini KI 1-nya sudah 4, tetapi KI 2-nya dia di bawah rata-rata. Dia hanya mendapatkan nilai 1. Semuanya mendapatkan 1, rata-rata kelasnya sama. Tetapi di CS yang keempat, kemampuan kolaborasinya, Rafli ini bagus dalam kerjasama terhadap kawannya. Dia bagus, bisa ada aspek kepemimpinan, dia bisa berkolaborasi dengan kawannya, mengajak kawannya. Hanya di sini kemampuan Rafli yang tinggi. Padahal tadi rata-rata kemampuan kolaborasinya adalah 1. Oh, berarti Rafli sudah mampu di bidang ini, tetapi masih bisa ditingkatkan di bidang yang lainnya. Nah, ini contohnya. Kita ke slide selanjutnya, ini slide materi yang terakhir tentang kelebihan dan kekurangan grading holistik. Tentunya dalam kita menggunakan satu pendekatan, itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan ini untuk hal yang lebih baik lagi, maka bisa kita gunakan. Kelebihannya dapat memberikan gambaran tentang pencapaian secara proses menyeluruh. Dapat digunakan untuk menilai perkembangan siswa dengan cepat, mengukur pencapaian potensi pada setiap sesi pembelajaran atau penilaian, dapat menerapkan strategi pembelajaran yang tepat sehingga efektif, efisien, dapat menentukan perlakuan antar individu agar efisien dalam pembelajarannya, serta menjadi bahan evaluasi bagi pembelajaran berikutnya. Adapun kekurangannya Bapak Ibu, tentunya ada kekurangannya. Ini sebagai guru kita hanya dapat dilakukan oleh guru. Jadi guru itu harus benar-benar memahami karakteristik kelas, memahami karakteristik antar individu, memahami karakteristik perbedaan latar belakang. Tidak dapat mengidentifikasi secara parsial atau secara detail. Contoh misalkan di aspek pemahaman. Di aspek pemahaman, kalau penilaian holistik ini kita hanya kita lihat, tetapi nanti untuk memahami itu kita ada di penilaian atau di grading analistik, di tes atau di non tes secara lisan. Banyak waktu yang dibutuhkan Bapak Ibu. Banyak waktu artinya di sini
setelah kita pembelajaran, kita bisa mengevaluasi pembelajaran, menilai. Kita kan ingat tadi, secara menyeluruh pembelajaran hari ini bagaimana siswanya? Apakah KI 1-nya sudah meningkat, KI 2-nya sudah meningkat, KI 3-nya meningkat, KI 4-nya sudah meningkat. Beberapa siswa tidak terdeteksi secara tepat atau terjadi mispersepsi antara guru dengan keadaan siswa sebenarnya. Kadang apa yang kita lihat itu kadang berbeda. Contoh misalkan tadi ada David, ternyata di pembelajaran pertama David itu berkomunikasinya bagus, di pembelajaran kedua nanti David menurun. Mungkin ini kita menilainya terjadi penurunan atau perkembangannya justru turun, tidak tetap atau tidak meningkat. Kenapa? Mungkin keadaan siswanya yang di rumah mungkin masih ada masalah atau masih ada problem dengan kawannya dan sebagainya. Ini yang belum kita pahami. Yang terakhir, tidak bisa menjadi rujukan bagi guru yang lain. Karena berbeda guru atau berbeda mapel, maka berbeda sikap atau potensi siswa. Kemampuan dalam mapel atau guru ini juga berpengaruh. Karakteristik guru juga akan berpengaruh terhadap siswa. Ada yang siswa itu dengan guru ini dia mampu berkomunikasi dengan baik, ketika guru yang killer misalkan udah ke kelasnya, ini dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik atau grogi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin penjelasan tentang grading holistik. Ini mohon maaf banyak sekali materinya, tapi mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bagi kita semuanya. Kita bisa menggunakan pendekatan yang baru, pendekatan secara holistik yang kita bisa terapkan di pendidikan, baik di perkuliahan atau di pelatihan atau di seminar ataupun di kelas di sekolah-sekolah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Nur Zakiah.